Penyesalan suami arogan. Bab 67. Maaf Nona Sarah. Saya tinggal sebentar. Pamit Tuan Antonio. Silahkan Tuan. Ucap Davia. Tuan Antonio sudah meninggalkan ruang kerjanya di mana Davia sendirian di ruangan itu untuk menemui Nadine. Davia bergegas bangun menuju meja kerja Tuan Antonio. Membuka laptop lelaki itu dan membuka file yang berisikan arsip kejahatan para mafia yang menjadikan sekolah itu sebagai tempat eksploitasi siswa yang harus belajar kekerasan sejak remaja. Nadine. Sebisa mungkin tahan Tuan Antonio agar saya bisa mencuri data kejahatan mereka. Saat ini sedang dalam proses penyimpanan di flash disk saya, ucap Davia. Baik Kak, dia sedang menghampiri saya, ucap Nadine sambil menerima telepon dari seseorang padahal sedang bicara dengan Davia. Sementara di luar sana, Alif sudah disengat oleh tawon dan membuat matanya mulai kabur karena ada obat bius. Lira langsung keluar dari mobil Nadine. Lira sedang menghampiri Alif yang berjalan mengejar kunang-kunang sementara temannya malah masuk ke kamar mereka. Saya sudah mendapatkan Alif, ucap Lira. Lea, lakukan tugasmu dan jangan lupa bunyikan alarm kebakaran sekarang. Titah Davia yang sudah menyelesaikan merekam data kejahatan sekolah itu. Triting. Bunyi alarm kebakaran membuat siswa panik. Tuan Antonio segera masuk ke ruang kerjanya dan berpapasan dengan Davia yang membuka pintu. Apakah ada kebakaran Tuan? Tanya Davia pura-pura panik. Sepertinya begitu Nona. Tolong segera tinggalkan tempat ini. Titah Tuan Antonio yang langsung menghubungi tim damkar. Maafkan saya Tuan. Sepertinya saya tidak tertarik dengan sekolah ini yang pengamanannya buruk, ucap Davia sambil berlalu pergi. Tuan Antonio terkesima sesaat lalu kembali fokus dengan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah. Nadine. Cepat keluar dari sini. Titah Davia. Siap Kak. Nadine buru-buru masuk ke mobil Celia yang menunggunya. Sementara Davia masuk ke mobilnya. Devan menjemput Lira yang sedang menggendong tubuh Alif. Saat para siswa berhamburan keluar menuju pintu gerbang sekolah terjadilah ledakan di area dapur asrama. Dalam sekejap mobil para wali murid dan tim damkar berdatangan. Sementara rombongan mobil Davia bisa bebas pergi dari sekolah itu. Keluarga Davia bersatu lagi dalam mobil van itu. Sementara Alif dibaringkan di tempat tidur di dalam mobil van itu. Alhamdulillah. Kita akhirnya selamat. Ucap Davia. Iya Kak. Kita memang selamat tapi aku rasanya mau pingsan tadi, ujar Celia yang sempat menolong Lea mengamati area depan dapur asrama saat Tuan Rusli sibuk mengajak tukang masak asrama itu bicara untuk mengalihkan mereka supaya memudahkan pekerjaan menantunya di dapur sana. Sekarang kita langsung menuju villa. Titah kakek Abdullah. Tunggu kakek. Ada yang masih tertinggal, ucap Davia. Ada apa lagi Davia? Tanya Tuan Rusli. Aku harus memanggil anak buahku untuk pulang. Ucap Davia. Anak buah siapa? Tanya Wira. Lihatlah. Kunang-kunang dan tawonku mengikuti mobil kita. Tolong pinggirkan mobilnya. Biarkan mereka masuk. Baru saja mobil mereka akan berhenti, tiba-tiba ada dua mobil yang menghadang mobil mereka membuat Devan harus menginjak rem mendadak hingga tubuh mereka terpental satu sama lain di dalam mobil van itu. Saat semuanya sudah kembali berdiri, Davia dan ketiga adik iparnya sudah berpakaian muslimah seperti biasanya.
Wira dan Devan turun dari mobil mereka menghampiri mobil polisi yang sedang menghadang mereka. Davia sudah siap dengan pistolnya. Sementara Lea dan Celia memegang pistol mereka hanya untuk berjaga-jaga. "Selamat malam tuan-tuan," ucap polisi itu pada Wira dan Devan. "Selamat malam," balas Wira. "Apakah kalian turis asing?" tanya dua orang polisi itu. "Iya Pak. Kami adalah turis," jawab Devan. "Boleh lihat paspor kalian?" pinta polisi itu. "Tunggu," cegah Davia saat Wira ingin mengambil paspor miliknya dari balik jaketnya. "Kalian dari kepolisian mana? Tolong tunjukkan lencana kalian," tantang Davia. Dua polisi itu meneguk salivanya gugup dan saling bertatapan saat ditanya lencana mereka oleh Davia. Wira mulai siap-siap mengambil pistolnya karena melihat gelagat Davia yang mencurigai kedua polisi yang ingin memeriksa identitas mereka. "Hei, apa maksudmu Nona? Kami ini adalah polisi di negara ini. Apa urusanmu menanyakan lencana kami, hah? Kamu hanya turis asing di sini," teriak polisi itu dengan wajah garang. "Kami tidak mau terkecoh dengan penampilan kalian. Bisa jadi kalian adalah penipu hanya dengan bermodalkan seragam itu," tukas Davia. "Ada apa Davia?" tanya Wira. "Sepertinya mereka polisi gadungan. Dari dialek yang mereka gunakan adalah bahasa Norwegia. Sementara bahasa resmi di Austria adalah Jerman," ujar Davia dalam bahasa Indonesia. Kedua polisi itu tetap mengambil lencana mereka. Dengan penuh percaya dirinya mereka menunjukkan lencana mereka pada Davia. Davia memerintahkan kunang-kunangnya untuk memeriksa identitas dua orang mafia ini dengan membaca wajah mereka dan Tuan Rusli langsung memeriksa kebenaran identitas polisi itu. Polisi itu sempat termangu melihat kunang-kunang di atas kepala. Hal itu dimanfaatkan Tuan Rusli untuk memeriksa data polisi itu. "Davia, mereka adalah polisi gadungan," seru Tuan Rusli pada putrinya yang belum melepaskan alat penghubung. Begitu juga Wira dan Devan dengan cepat menodong pistol mereka dan berpura-pura mengambil paspor mereka dari balik jaket. "Ini paspor kami tuan-tuan," ucap kedua pria tampan itu dengan mengarahkan pistol mereka langsung ke kening kedua polisi gadungan tersebut yang tampak tidak siap dengan kejutan yang diberikan Wira, Devan dan Davia. "Siapa kalian?" tanya Devan sambil mengatur tarikan pistolnya untuk memindahkan peluru siap membocorkan kepala kedua polisi gadungan itu. "Jangan tembak kami tuan," mohon salah satu polisi yang awalnya terlihat seperti polisi sungguhan dengan wajah garang. "Davia, mereka adalah polisi gadungan yang sering menahan mobil van untuk memeras turis asing," lanjut Tuan Rusli. Devan mengeluarkan dua tali tis untuk memborgol tangan kedua polisi tadi. Lalu dibawa ke mobil polisi gadungan itu masing-masing. Davia menghubungi kepolisian setempat untuk melaporkan kedua polisi gadungan itu untuk menjemput keduanya di lokasi kejadian saat itu. Perjalanan kembali dilanjutkan. Kini mereka tetap harus waspada pada siapapun sekalipun itu adalah polisi lokal yang bisa saja ada sindikat mafia memanfaatkan polisi lokal untuk menghadang mereka. "Kamu tidak apa sayang?" tanya Wira saat melihat wajah istrinya terlihat sangat pucat. "Tidak apa Kak," jawab Lira sekenanya. "Kamu itu seorang pengacara yang rawan dengan tindakan kriminal yang akan dilakukan oleh para penjahat di luar sana. Berlatihlah mulai menghadapi mereka mulai dari saat ini," nasihat kakek Abdullah pada cucu ketiganya itu. "Iya kakek," sahut Lira.
Akhirnya perjalanan mereka kembali mulus. Celia dan Tuan Rusli yang sedari tadi fokus memperhatikan setiap gerakan para anggotanya mafia yang sedang baku tembak dengan Reno, Haikal dan Arlen bersama dengan anak buahnya ketiga pria tampan itu. Davia menghampiri ayahnya untuk melihat keadaan suaminya di markasnya Dito. Sejauh ini mereka masih menangani anak buahnya Dito yang sudah banyak terkapar di dalam markas sana. 3 pasukan dari pihak Haikal sudah mengepung tempat itu. Hanya saja mereka belum dapat menangkap tubuh Dito hidup-hidup. Reno. Dito berada di arah pukul 7 dari tempatmu berdiri, ucap Haikal saat melihat wajah Dito yang sedang mengambil ponselnya di berangkas itu. Reno menengok ke arah yang dimaksud Haikal. Tahan tembakanmu Haikal. Dia sedang mengambil sesuatu di dalam berangkas itu. Kita harus tahu apa password sandi untuk membuka berangkas sebesar lemari itu, untuk Arlen yang sedang merekam gerakan tangan Dito yang menyebutkan nama putranya lalu menempelkan ibu jarinya untuk membuka berangkas itu. Alif, sebut Dito seraya menempelkan jempolnya di pintu berangkas itu yang ternyata banyak uang tunai yang berlimpah jumlahnya di dalam sana ditambah emas batangan yang tersusun rapi. Sepertinya itu adalah hasil rampokan mereka di bank konvensional di negara manapun yang dilakukan oleh komplotan mafia Dito Chess. Di saat Dito memasukkan uang dan arsip kejahatan mereka di dalam tas ranselnya, Haikal melepaskan tembakannya pada lengan Dito yang sedang mengambil uang itu. Dito terperangah lalu meraih tasnya berlari ke arah gudang di mana mobilnya tersimpan di sana. Haikal dan kedua sahabatnya itu ikut masuk ke dalam gudang mengejar Dito yang berhasil kabur dengan mobilnya. Pintu gerbangnya dibuka dengan remote dan Haikal merasa kalau mereka sudah masuk dalam jebakan Dito. Sial. Dia telah menjebak kita. Cepat keluar dari sini sebelum jeruji besi ini turun dan mengurung kita di dalam sini. Titah Haikal pada kedua temannya. Ketiganya berlari sambil mendorong kulkas untuk menahan jeruji besi yang makin turun perlahan untuk mengurung mereka, namun mereka tidak mampu menandingi kecepatan langkah mereka dengan kecepatan pintu jeruji yang terbuat dari baja yang makin turun. Tinggal 100 meter lagi menutupi tempat itu. Ketiganya cepat menggulingkan tubuh mereka untuk bisa bebas dari pintu baja itu yang sedikit lagi tertutup dan kini hanya tersisa 100 jam. Huff. Ketiganya menghembuskan nafas lega dan berlari menuju mobil mereka saat berhasil lolos dari kurungan itu. Kita kehilangan Dito. Pasti dia sudah di jalan utama, ucap Haikal yang sudah masuk ke mobil mereka. Tenang saja sayang. Aku sedang mengejar mereka, ujar Davia dari seberang sana yang membawa mobil sendiri mengejar Dito. Kau. Sentak Haikal yang menggaruk kepalanya dengan kesal mendengar kenekatan istrinya mengikuti mobil Dito. Aku dan Lira sedang mengikuti mobil Davia, Haikal. Sekarang kalian harus menyusul kami mengejar mobil Dito. Titah Wira sambil memberitahukan lokasi mereka saat ini. Oke Wira, kami menyusul sekarang mengikuti jalan pintas, ucap Arlen yang sedang melihat peta di mana GPS ponsel Davia sedang bergerak. Aplikasi map di ponsel ciptaan Davia memberi arah jalan pintas yang lebih cepat dengan jarak mereka saat ini dengan mobil istrinya Haikal itu. Keren sekali Davia bisa menciptakan aplikasi map ini mengarahkan jalan terdekat dengan arah mobilnya dengan mobil kita, puji Arlen membuat dada Haikal kembang kempis saking bangganya pada kehebatan istrinya. Bidadari siapa dulu dong, angkuh Haikal di tengah ketegangan mereka. Baru saja berujar seperti itu, mobil penjahat lainnya sudah ikut mengejar mereka.
Sial kita diikuti oleh mobil penjahat, ucap Reno yang melihat kaca spion. Mereka tidak akan bisa menembak mobil ini karena semua mobil yang kita gunakan adalah anti peluru, ucap Arlen yang sudah membeli mobil itu untuk operasional mereka jauh-jauh hari. Perhatikan lagi mapnya, Arlen. Seberapa dekat mobil ini dengan mobil istriku? Tanya Haikal terlihat gusar. Walaupun ia sudah mengetahui kehebatan Davia, tetap saja bagi Haikal, Davia tetap butuh perlindungan darinya. Ia tidak ingin istrinya terluka sedikit pun dalam misi ini. Saat ini sudah pukul 1 malam. Aksi kejar-mengejar antara Haikal Ces dan Dito Ces berlangsung mencekam di ruas jalanan yang terbilang cukup sempit untuk memuat mobil di jalur berlawanan arah, di mana Davia yang tidak ingin kehilangan mobil Dito sering berpapasan dengan mobil pengendara lokal di satu jalur arus bolak-balik. Mobil Dito sudah lebih jauh diikuti mobil Davia. Rupanya masih ada mobil penjahat yang masuk ke sela antara mobil Davia dan mobil yang dibawa oleh Wira. Mobil Wira mendapatkan tembakan dari arah mobil penjahat namun, Wira tidak peduli dengan tembakan itu karena yakin mobil mereka tidak tertembus peluru dari senjata milik penjahat. Wira menambah kecepatannya untuk menabrak mobil penjahat yang menghalanginya mengejar mobil Davia. Davia harus mencari celah untuk menyalip mobil pengendara lokal. Hampir saja gadis ini bertabrakan dengan truk dan kontainer pengangkut barang. Sayang. Kencangkan sabuk pengamanmu, aku akan menabrak mobil di depan kita. Tita Wira sambil menginjak pedal gas mobilnya dengan kecepatan mencapai 200 km per jam membuat Lira harus memejamkan matanya sambil membaca doa untuk keselamatan mereka. Mobil penjahat itu tidak bisa lagi berkutik karena kecepatan mobil mereka tidak bisa menjauhi mobil Wira yang berjarak 100 meter lagi untuk mencapai mobil mereka yang akan siap ditabrak oleh mobil Wira. Jika mobil mereka berpindah ke kiri maka akan melawan arus. Jika ke kanan maka akan masuk ke jurang dan terguling ke arah pantai di mana akan disambut bebatuan terjal di bawah sana. Brak! Yang dikhawatirkan penjahat akhirnya terjadi juga, mobil mereka terjun bebas masuk ke dalam jurang.